Halo Scorpio, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading Scorpio di minggu ini dari tanggal 29 hingga tanggal 5 Desember. Seharusnya mulai dari semalam ya. Saya minta maaf untuk keterlambatan dari video ini. Ya, semoga masih tetap bisa bermanfaat dan ngebantu kalian ya untuk Scorpio. Ya, saya kebetulan ada acara keluarga, jadi cukup repot di rumah. Butuh waktu luang, bagi saya nggak bisa di situ duduk langsung baca kartu, nggak bisa gitu ya. Saya biasanya harus tenangkan diri dulu, minum dulu. Oke. Seperti biasa mohon dicek Sun, Moon, and Rising-nya ya. Bijaksanalah dalam memilah-milah pesan yang disampaikan lewat kartu ini, karena saya juga tidak bisa memastikan akan 100% resonate terhadap kamu secara personal. Oke, untuk Justice, ini semacam balancing your energy. Terus ada juga di sini semacam pembelajaran untuk beberapa di antara kamu mengenali situasi kamu dari sebab akibat perjalanan energi kamu atau perjalanan hidup kamu. Kenapa misalnya kamu begini? Ya pasti ada sebabnya gitu ya. Dan untuk beberapa di antara kamu yang belum menyadari ini, sepertinya perlu ya untuk evaluasi diri, semacam introspeksi diri. Karena saya ngelihat di sini ada Eight of Swords. Ada semacam trauma, energi kamu semacam terisolasi, ada mental block ya, mental kamu terblok, semacam ada jebakan, semacam paranoid, atau bisa jadi kamu terlalu banyak ide, jadi bingung ya kan, terlalu banyak hal-hal yang ingin kamu wujudkan, inginkan di hidup ini, jadi kamu jadi terblok oleh energi kamu sendiri ya. Ini bisa juga semacam distorsi pikiran ya, atau bisa jadi kamu mendapatkan cobaan atau keadaan kamu terjepit, bisa keadaan kamu terjepit dari pekerjaan, lingkungan kamu berada ya, ataupun ini juga bisa kena ke asmara gitu ya. Cuman saya akan fokusnya lebih ke keuangan di sini dan melihat energi kamu, kenapa karir atau keuangan kamu ada masalah ya. Pastikan itu erat kaitannya dari energi-energi yang ngeblok kamu. Energi yang ngeblok kamu ini bisa berasal dari asmara, bisa berasal dari lingkungan di mana kamu tinggal atau di mana kamu bekerja ya. Ada Chariot, ini semacam keinginan untuk advance atau meningkatkan karir, pengen memperoleh kenaikan gaji atau kenaikan jabatan. Sepertinya kamu juga di sini memiliki rasa memiliki energi power untuk menyelesaikan atau mengerjakan sebuah tugas atau project, dan siap untuk menerima resiko. Iya, untuk beberapa di antara kamu mungkin gak yakin ya untuk mengerjakan pekerjaan ini. Gak mudah sepertinya. Ya, seperti seorang guru atau seorang researcher. Membuat suatu penelitian itu kan gak mudah ya. Bakalan banyak penghakiman atau juri ya yang akan menilai kan gitu ya kan. Dan ya gak akan mudah untuk menerima kemunduran. Kemunduran atau pada akhirnya kita nggak bisa menjawab atau kita nggak bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan, itu mempengaruhi harga diri ya kan ya. Untuk King of Swords ya, saya ngelihat ini bisa jadi kamu ya. Ini adalah sosok yang memiliki pergerakan yang cepat ya. Apa-apa semua harus diselesaikan dengan cepat gitu. Kalau ada tugas pekerjaan dari kantor ya, tuntaskan segera ya. Walaupun terkadang kamu
khawatir dengan risiko kesalahan di sana, udah babat aja. Di satu sisi ada gitu. Di sisi lain terkadang kamu energinya bisa terblok, diam, terus penat, terus nggak tahu mau ngapain. Iya. Untuk beberapa di antara kamu ada juga ini memiliki kemampuan untuk berkomunikasi ya. Ya, komunikasinya begitu sangat analitis, detail, berhati-hati di dalam berkomunikasi. Dan juga ada juga ini sifat yang berani untuk memotong pembicaraan atau diskusi yang gak sesuai dengan kamu. Ya, kamu gak setuju, enggak gitu. Ya, ada Page of Wands ya. Untuk Page of Wands ya, ini adalah energi yang konsisten, setia, atau berapi-api ya. Ada sikap yang berani berterus terang ya. Dan ini semacam, bisa juga nih semacam pesan atau panggilan yang kamu dapatkan ya. Inilah yang menjadi jati diri kamu di bidang kamu ya. Memang kamu harus menjadi sosok yang berani dan bisa berterus terang dengan pemikiran kamu. Jadi kalau kamu nggak berterus terangan dengan idealisme atau prinsip hidup kamu itu ngerasa terbelenggu nih di sini. Ya, ada ketidakpuasan kalau nggak bisa mengekspresikan apa sebenarnya yang ada di dalam pikiran kamu. Ya, terkhusus bagi kamu nih yang para guru ya kan, di suatu institusi selalu ada aja itu persaingan. Ada yang suka, ada yang nggak, pro kontra gitu ya. Oke, untuk Four of Cups-nya, ini rasa kekecewaan ya, bisa jadi kamu kecewa dengan konflik batin yang kamu miliki ya. Energi yang ngeblok kamu ini yang membuat kamu kecewa sama diri sendiri ya. Ada juga ini semacam konflik dengan orang-orang di sekitar kamu ya. Ada situasi yang membuat kamu jadi bosan, udah gini-gini aja terus situasinya, yang dibahas ini terus gitu ya. Ada semacam puzzle atau drama di lingkungan pertemanan kamu atau lingkungan kerjaan kamu. Kamu gak suka hal ini nih sepertinya gitu ya. Oke, dan ini yang membebani pemikiran kamu. Ada Four of Swords, capek, lelah mikirin itu gitu. Dan lebih bagus udah saya jalan sendiri aja. Ngapain ngumpul-ngumpul sama mereka, gak sejalan, gak sepemikiran gitu ya kan. Jadi apa-apa kamu kerjain sendiri nih sepertinya ya. Untuk beberapa di antara kamu. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Saya nggak lihat di sini Five of Wands ini lebih ke konflik batin yang kamu miliki ya. Bisa jadi ini kamu pengen sekali ini menginterupsi atau mengatakan ketidaksetujuan kamu terhadap suatu hal, terhadap orang-orang sekitar kamu, tapi kamu khawatir. Ini bisa jadi ada rasa takut, kekhawatiran yang banyak ini ya, faktor-faktor yang membuat kamu khawatir, ada energi yang ngeblok. Bisa jadi kamu enggak mengemukakan isi hati kamu, dan ini jadi konflik batin bagi kamu gitu ya. Untuk Scorpio ada Nine of Swords ya. Ada juga The Empress, The High Priestess, Judgment, Cups, dan Seven of Pentacles, The Devil ya. Ini energi yang mengikat kamu nih ya, Capricorn. Bisa jadi ini adalah seseorang yang pernah hadir di kehidupan kamu udah berakhir gitu ya, dan ini membawa energi yang gak baik di kehidupan kamu. Ini yang ngeblok energi kamu ya. Ada semacam trauma juga di sini. Seperti yang saya katakan, walaupun ini bacaan karir, tapi energi yang ngeblok kamu itu bisa dari berbagai bidang. Bisa dari masa lalu kamu, dari asmara kamu, atau bisa dari mantan kamu, mantan suami, istri gitu ya, atau bisa dari orang-orang sekitar, lingkungan di mana kamu tinggal, bisa tetangga gitu ya. Ya, kalau saya lihat di sini sih, energi yang ngeblok kamu ini adalah energi yang
belum selesai, belum kelar nih urusan dengan si dia ini, ya. Dan sepertinya kamu belum bisa move on dari energi ini, ya. Ini yang menghantui pikiran kamu, ini yang ngeblok kreativitas kamu. Jadi berdampak semua ke karir gitu ya. Ya, kalau kamu bekerja pun jadi kurang semangat, jadi pesimis, jadi apa-apa suka mengeluh gitu. Ya, jadi emosinya juga nggak stabil. Ya, harus ada di sini yang namanya seperti pemahaman mendalam ya, mendalami spiritual kamu. Ini untuk the high priestess, kamu harus kembali lagi ke dasar, ke akar permasalahan, dari mana energi yang ngeblok kamu atau energi toksik ini berada. Bukan berarti kamu mengingat-ingat itu terus, tetapi belajarlah untuk memaafkan itu gitu, atau melepaskan itu, ya, supaya rezeki kamu ini berjalan lancar di sini ya. Ya, untuk beberapa di antara kamu yang mengalami konflik dengan orang-orang di sekitar, di masalah pekerjaan, di partner kerja kamu ya, perlu di sini ada bentuk komunikasi yang jelas, yang baik. Ya, kalau kamu misalnya nggak suka, nggak setuju, udah kemukakan dengan cara-cara yang baik, jangan dengan marah-marah gitu ya. Ya, supaya orang-orang sekitar kamu ini nggak tersinggung, dan ya kamu juga nggak terbelenggu, nggak konflik batin. Kamu nggak setuju tapi kamu iya-iyakan kan gitu. Itu konflik batin. Ya, dan juga ini sepertinya gosip-gosip di belakang kamu yang mengenai kamu ya. Ini ada Three of Cups nih. Ini bisa jadi energi yang ngeblok pikiran kamu. Jadi kebawa pikiran gitu. Kadang gitu kalau kita dengar gosip-gosip, ternyata si Anu ngomongin kita gitu ya. Kita memang nggak dengar langsung, tapi kadang itu mempengaruhi pemikiran kita juga ya. Jadi ada baiknya memang di sini untuk Scorpio belajar untuk memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain, supaya energi kamu seimbang, dan lakukanlah kerjasama yang kooperatif dengan orang sekitar kamu. Bila mana kamu pun tidak setuju dengan beberapa pendapat mereka, kemukakan dengan cara-cara yang baik. Ya, tetap fokus bekerja keras ya. Ya, berhati-hati juga nih untuk beberapa di antara kamu ya, untuk karir kamu ya, karena saya ngelihat ada juga beberapa di antara kamu yang playing drama. Ada juga ini yang ingin kalau saya ngelihat ini bukannya ingin memanfaatin kamu ya, tapi ini lebih kepikiran negatif kamu sendiri gitu ya. Bisa jadi kamu pernah ini mengalami kekecewaan, kamu pernah dimanfaatin sama orang, tapi sekarang kamu jadi semacam trauma, kebawa-bawa ke situ. Jadi biasa gitu ya, kalau sekali kita dibohongi orang, jadi susah untuk percaya gitu ya kan. Jadi apa-apa kita jadi ingat yang lalu-lalu gitu ya. Itu harus dilepaskan gitu ya. Oke, boleh lah berhati-hati, tapi jangan sampai over gitu. Oke, untuk light worker kamu ada school, ada builder, ada books. Ya, the answers that you are seeking involves going to school. Ya, jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan kamu. Kenapa ya aku merasa nggak puas di hidup ini? Kenapa aku kok nggak bisa ngerjain pekerjaan ini? Kok sulit ya untuk membangkitkan semangat gitu ya kan? Kok sulit ya aku memaafkan orang-orang yang udah gosipin aku di belakang? Ya, cara atau solusi untuk menyelesaikan ini adalah, ya, jawabannya adalah dengan belajar dan belajar untuk lebih dewasa, lebih mature, memahami seluk-beluk hidup
Ya sebab akibat ya bisa jadi kenapa ada konflik antara kamu dengan orang-orang sekitar kamu, bisa jadi ada beberapa tindakan juga dari kamu yang menjadi trigger ya atau pemicu kenapa hal demikian terjadi gitu. Jadi terkadang kita harus bisa terbuka juga terhadap diri kita sendiri ya. Kadang kita juga kan mau silap atau melakukan kesalahan, dan disitulah kita harus belajar untuk mengakui kesalahan juga. Oke, ada builder. Your innate ability to build and create brings you a deep sense of accomplishment. Ya, ada di sini kemampuan kamu untuk ngebangun atau meng-create hal-hal yang ingin kamu wujudkan di kehidupan kamu. Kamu pengen sekali keluar dari energi toksit ini. Kamu pengen free, bisa berpikir jernih, bisa bersemangat bekerja gitu ya. Bisa nih kamu wujudkan itu gitu ya. Coba jalan-jalan dulu, piknik nih. Bagus ini untuk kamu sepertinya jalan-jalan atau refreshing dulu ya. Ya, untuk ya. Atau refleksi, pijit. Okay, books, you connect to your life purpose through your involvement with books. Ya. Banyak mengabsorb informasi ya. Belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain, tidak harus kamu dapatkan langsung dari orangnya. Bisa buka di YouTube ya kan, pengalaman-pengalaman orang-orang mengenai motivasi hidup semacam gitu. Sepertinya juga di minggu ini untuk Scorpio perlu adanya komunikasi ya dengan orang-orang sekitar kamu atau dengan pasangan kamu. Kalau kamu punya masalah di tempat pekerjaan, jangan dipendam sendiri. Bisa jadi ini loh, sakit gitu di dalam gitu ya. Ya walaupun kamu bicara sedikit aja, nggak semua kamu utarakan, tapi setidaknya lempang, atau walaupun tidak mendapatkan solusi dari situ, ya setidaknya kamu ngerasa lega dengan situasi yang membelenggu kamu. Oke, demikian untuk Scorpio. Semoga ini bermanfaat untuk kalian di minggu ini. Dan ya, lepaskan ini ya. Jangan fokus terhadap gimana melepaskan energi toksit. Menurut saya lebih fokus bagaimana supaya kamu bahagia, itu aja. Dan bagaimana kamu bisa menerima kekurangan kamu, orang-orang sekitar kamu, dan maklum ya untuk semua itu. Ya, tetap bersemangat untuk Scorpio. Semoga kalian berbahagia. Bila pun ini tidak sesuai dengan kamu, jadikan ini sebagai motivasi atau ambil nilai-nilai positifnya saja. Goodbye, bye-bye.